Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Kalau boleh saya bertanya kepada saudara, menurut pendapat saudara apa yang paling penting dalam sebuah ibadah? Apakah pengkhotbah terkenal yang hadir, pemimpin pujian yang hebat, artis penyanyi yang diundang? Menurut hemat saya yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan. Jemaat boleh datang, pendeta boleh datang, tapi kalau Tuhan tidak hadir, ibadah ini sia-sia. Dan kehadiran Tuhan juga sangat penting, bukan hanya di dalam gereja, dalam ibadah, tapi dalam hidup pribadi, di dalam keluarga. Sebab tanpa kehadiran Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Berkaca dari kehidupan orang Israel yang 40 tahun ada di padang pasir, Tuhan menyertai dalam wujud tiang awan dan tiang api. Kalau tidak ada kehadiran Tuhan, pasti mereka mati. Mereka tidak bercocok tanam, tapi bagaimana mereka bisa hidup? Tuhan memberikan mana, roti dari sorga setiap hari kepada mereka. Alkitab berkata, bajunya tidak rusak, sepatunya tidak rusak. 40 tahun, saudara boleh beli sepatu made in Cibaduyut sampai Chicago. Nggak sampai 40 tahun pasti rusak. Tapi kehadiran Tuhan membawa perbedaan. Orang Israel dikepung oleh pasukan-pasukan yang banyak di sekitar mereka di daerah Kanaan itu. Selalu mereka menang. Kenapa? Satu orang Israel bisa mengalahkan 1000 musuh. Dua orang Israel bisa mengalahkan 10.000 musuh. Kalau Tuhan tidak hadir dan menyertai, bagaimana mungkin dua orang mengalahkan 10.000? Karena itu kunci yang sangat penting untuk kita mengalami kemenangan sebetulnya mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadirlah dalam hidupku. Tuhan buatlah perbedaan dalam hidupku. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. 2 minggu lalu PMB melakukan mission trip ke Ambon dan Ternate. 52 orang ikut. Ini yang terbanyak sepanjang kita mengadakan mission trip. Jakarta, beberapa orang dari Bandung berangkat. Saya dorong saudara orang Tasik. Aduh, orang Tasik, minta ampun. Kalau suruh misi itu mikirnya duit. Saudara nggak bawa mati duitmu. Engkau akan mengalami pengalaman rohani yang luar biasa melalui mission tour. Saudara nanti satu waktu mau ikut kemana, mungkin kita nggak bikin mission tour seperti ini saudara sekalian. Dan pergi ke pulau-pulau itu juga ngapain kalau saudara sendiri. Luangkan waktu untuk memberikan yang terbaik. Nah, 52 orang berangkat ke sana, kita bikin seminar hamba-hamba Tuhan. Ada 400 orang hamba Tuhan, kita sewa sebuah gedung umum namanya Franciscus Saverius. Dan 400 itu banyak datang juga bukan hanya dari kota Ambon, tapi dari pulau-pulau. Ada Pulau Buru, Pulau Aru, dari daerah Benzina, dari macam-macam datang. Seminar hamba-hamba Tuhan dan KKR juga untuk umum. Nah, dalam seminar itu hadir Pak Wali Kota Ambon yang memberikan kata-kata sambutan. Dan setelah selesai dia bilang sama saya, karena waktu Ambon kemarin kami pas datang ke sana, ada satu konferensi kerukunan umat beragama se-Indonesia. Kakanwil dari seluruh Indonesia kumpul, kami satu pesawat dengan Ibu Dirjen Bimas Kristen. Dan ada menteri, ada 5 orang menteri saudara. Jadi dia bilang, saya minta maaf saya sebetulnya ingin ikut tapi harus atur waktu karena harus menemani para menteri. Tapi Pak, saya mengundang Anda dan tim makan malam di rumah. Saya bilang, Pak, kami KKR mungkin minimal jam 9, setengah 10 baru selesai. Oh enggak apa-apa, jam 10 malam bisa. Saudara, jam 10 bukan waktunya makan sebetulnya, tapi ini hospitality yang sangat luar biasa. Saya bilang, oke, kalau jam 10 bisa. Apa tidak terlalu malam buat Bapak? Oh tidak apa-apa, nanti saya suruh istri saya siapkan. Nanti pergi ke rumah kami. Dan saya bilang, Pak, rombongan kami 52 orang. Jadi apa Bapak nggak salah undang? Dia bilang, tidak apa-apa, saya senang, silakan. Sama panitianya juga ikut. Jadi panitianya juga diajak, saudara-saudara. Nah, jadi habis KKR malam kami pergi disambut oleh wali kota di rumahnya, dikasih hadiah, pelakat Ambon dan sebagainya. Dan saya mau bilang begini saudara,
Saya pernah ke Ambon pada waktu kerusuhan terjadi sekian belas tahun yang lampau. Dan waktu itu kota itu hancur luar biasa. Tidak ada sama sekali yang menarik dari kota tersebut. Mengerikan, saudara. Bahkan waktu saya datang ke sana, itu kira-kira 2-3 hari setelah pasar Ambon diledakkan. Jadi masih genting-gentingnya. Saya datang karena ada seminar, ada KKR, dan saya KKR di pulau lain, Pulau Seram, di lapangan terbuka. Dan mereka sangat bersyukur karena mereka bilang, selama kerusuhan ini kita jarang ada acara rohani karena terutama banyak pendeta dari luar Ambon tidak berani datang ke sini. Dan mereka sangat bersyukur untuk acara tersebut. Dari sejak datang sampai pulang saya selalu dikawal oleh 2 orang polisi karena memang situasi masih sangat mencekam, saudara. Jadi kalau saudara tahu, begitu turun dari airport, itu kan kita jalan menuju ke kota, kira-kira 30-45 menit menuju ke kota. Dan di kota itu, di jalan itu selalu dipasangin drum setiap beberapa kilo. Dan itu tanda, ini daerah Kristen atau daerah Islam, begitu. Nah, kebetulan waktu saya lagi di pesawat, di seberang ini 123, lalu ada bangku 123, ada 2 orang ibu ngobrol-ngobrol sama orang yang di sampingnya. Saya juga nggak kenal, saudara. Rupanya mereka ke Ambon itu disuruh bosnya atau siapa cari cengkeh. Jadi tanya sama orang sebelahnya, Pak nanti ada taksi mau ke ini. Bingung orangnya, ibu ngapain ke sini cari cengkeh? Ini orang lagi menyelamatkan nyawa masing-masing. Kaget pucet mereka, saudara sekalian. Waduh, jadi nggak ada taksi, nggak ada katanya. Wah lagi bingung gitu. Saya kasihan, saya bilang gini, ibu saya nanti akan dijemput oleh orang. Saya tidak tahu bahwa dia itu naik mobil apa. Kalau cukup mobilnya, ibu bisa ikut, nanti saya minta panitia lokal untuk antar. Dia 2 orang ibu muslim, saudara. Saya Kristen. Jadi begitu turun, memang tidak ada taksi. Jadi dia ikut mobil kami, untung mobil yang dibawa panitia Kijang. Jadi saya duduk di depan, ada panitia, ada ibu-ibu tersebut. Dan saudara waktu masuk daerah, kan dikasih tahu sama supirnya. Ada polisi juga. Ini daerah Kristen. Saya bilang haleluya. Yang Islam bilang astagfirullah, begitu. Begitu masuk daerah Islam, saudara sekalian, saya bilang dalam nama Yesus. Dia bilang alhamdulillah. Wah ini pokoknya bertolak belakang nih. Karena serangan itu bisa datang tiba-tiba, orang bisa lempar bom molotov dan habis kita semua. Jadi kita selalu berdoa. Nah saya bilang kalau diajak model mission tour begini, pasti jemaat asing nggak ada yang datang, saudara sekalian. Ya, yang aman-aman aja masih susah, apalagi ini. Pengalamannya itu loh, luar biasa. Bahwa Tuhan selalu hadir dan kita lebih dekat sama sorga, saudara sekalian. Karena kita nggak tahu kita akan masih hidup atau tidak 2-3 menit di depan. Nah, tapi setelah peristiwa itu 2 minggu yang lalu waktu saya ada di Ambon, pembangunan di mana-mana maju sekali. Gereja-gereja dibangun sangat bagus, banyak perkantoran bagus dibangun. Oh luar biasa sekali. Dan saya perhatikan banyak kapal-kapal asing diparkir di laut Maluku itu. Saudara tahu bahwa Maluku, Ambon, Buru, Aru, Seram dan sebagainya adalah daerah penghasil makanan laut yang paling luar biasa di Indonesia. Jenis ikan apapun dalam jumlah yang sangat besar itu ada di daerah tersebut. Dan kalau kita turun dengan pesawat dari atas, malam itu seperti kunang-kunang. Kapal-kapal penangkap ikan ratusan, bisa ribuan nangkap. Sekarang nangkring semua di sana. Siap menunggu eksekusi atas perintah Menteri Susi. Karena maling semua itu saudara sekalian. Ya, dari macam-macam negara. Indonesia itu kayaknya luar biasa. Itu maling semua itu, negara-negara asing itu. Tinggal eksekusinya, ditembak atau gimana. Ya sudah beberapa banyak ditenggelamkan itu saudara. Dan sekarang nelayan-nelayan bisa mengambil hasil laut dengan sukacita. Kalau enggak mereka kalah semuanya. Mereka bisa keruk ratusan ton saudara sekalian. Itu pengeruk-pengeruk kapal-kapal asing. Sekarang nelayan-nelayan lebih makmur. Situasi yang mengalami pola yang sangat terbalik. Dan saya lihat ini wali kotanya cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi dia undang kami jam 10 malam sampai jam 12 kira-kira kita ada di sana saudara. Waktu kita masuk, dia rupanya sudah sewakan penyanyi-penyanyi orang-orang Ambon, 4 orang, ada keyboard 1. Bagus banget suaranya saudara. Kalau orang Ambon udah nyanyi kan
maut luar biasa ya. Jadi kalau ada Ambon di tempat ini nggak bisa nyanyi sebagus itu, agak keanehan ini saudara sekalian. Jadi mereka nyanyi lagu rohani sementara kita ngobrol, makan. Dia kasih sambutan, saya doakan, saya tumpang tangan. Tuhan kalau boleh dia bukan cuma wali kota, jadi gubernur saya bilang. Haleluya. Dan dia bilang setiap hari ada pendoa syafaat yang doa di sini. Saya buka rumah saya untuk para pendoa karena saya tahu Ambon sangat rentan sekali dengan konflik. Dan kalau cuma hikmat manusia nggak mungkin. Saya menghadirkan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang hadir menyatakan mujizat. Dia bilang, Pak, dengan posisi saya sekarang, apalagi kemajuan ekonomi sangat luar biasa. Saya sebetulnya bisa jalan-jalan di Jakarta. Dan saya mau bilang begini saudara. Banyak bupati-bupati Kristen di daerah pulau-pulau di Indonesia, di daerah mana-mana. Itu jarang tinggal di tempat kampung halamannya. Mereka adanya di Jakarta, saudara sekalian. Ya, jadi sebulan bisa dihitung hari. Dan mereka bisa foya-foya di mana. Nggak Islam, nggak Kristen, nggak apapun. Yang penting adalah ketulusan hati sebetulnya. Tapi dia bilang, saya bisa seperti orang-orang lain begitu. Tapi saya tahu apa yang saya perbuat. Itu berdampak bagi kota Ambon. Kalau saya nggak benar di Jakarta, nggak ada orang tahu, nggak ada orang lihat. Tapi itu berdampak bagi kota Ambon. Saya hidup mau benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, kalau Tuhan temukan orang-orang seperti ini yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya tahu dia tidak sempurna pasti. Tapi ada kerinduan untuk menghadirkan Tuhan. Bukan cuma keluarga, bukan cuma gereja. Kota di mana kita ada diurapi Tuhan, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesediaannya itu loh menyambut hamba-hamba Tuhan. Kita yang makan mungkin 70 lebih loh saudara sekalian malam itu. Sampai kira-kira jam 12. Itu makan malam termalam yang pernah saya lakukan. Kami pulang hotel 12:30 tapi sukacita semuanya. Wah apalagi rombongan. Waduh baru sekali ini nih. Kita dijamu di rumah dinas wali kota yang besar, yang bagus. Disertai dengan penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Dan keteladanannya itu sangat luar biasa. Kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Kita terbatas. Tapi ketika kita undang Tuhan untuk hadir. Dia bilang pendoa-pendoa syafaat dari pemulung sampah sampai direktur. Saya izinkan ada di rumah saya. Ada satu ruangan khusus untuk orang doa, nyembah Tuhan. Dan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Nah, betapa kita harus merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada 3 tingkatan manifestasi kehadiran Tuhan yang kita perlu tahu. Yang pertama, yaitu kemahahadiran Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 berkata demikian. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 ada ayatnya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini adalah kehadiran Tuhan karena dia punya sifat maha hadir. Tidak ada tempat yang tidak dihadiri Tuhan. Apakah Tuhan ada di Amerika sekarang? Ya. Apakah Tuhan ada di Indonesia? Ya. Apakah Tuhan ada di tempat ini? Ya. Apakah Tuhan Yesus, Tuhan ada di tempat perjudian? Ya. Apakah Tuhan ada di kompleks pelacuran? Siapa yang bilang Tuhan ada di kompleks pelacuran? Boleh angkat tangan? Siapa yang bilang Tuhan tidak ada di kompleks pelacuran? Siapa yang cari aman? Kalau kemahahadiran dia hadir di mana-mana. Tidak ada tempat yang dia tidak hadiri. Mau di kompleks pelacuran dimanapun Tuhan ada. Tetapi ada tingkat kedua dari kehadiran Tuhan. Yaitu kehadiran Tuhan secara rohani pada waktu umatnya bersekutu. Matius 18 ayat 20 berkata bahwa jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku di situ, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi waktu kita sedang berdoa menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah kita. Itu kehadiran Tuhan yang lebih nyata. Tetapi yang ketiga yang kita rindukan adalah kehadirannya secara nyata yang dialami semua orang. Karena kalau kedua,
Bisa dirasakan, bisa enggak. Dua orang pergi ke gereja, satu keluar dan bilang, saya kok enggak rasa apa-apa di gereja ya. Enggak ngalami hadirat Tuhan, tapi temennya bilang, aduh saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Satu enggak rasa apa-apa, satu ngalami lawatan Tuhan. Padahal Tuhan hadir ketika umatnya sedang menyembah. Itu tergantung daripada respon hati kita. Tetapi yang ketiga, kehadiran Tuhan nyata dialami semua orang. Contohnya tiang awan dan tiang api itu loh. Tiang awan, tiang api ketika orang Israel ada di padang pasir. Itu dari anak sampai lansia, rohani tidak rohani, melihat Tuhan benar-benar hadir. Atau di dalam 2 Tawari 5 ketika bait Salomo itu diresmikan. Tiba-tiba ada awan kemuliaan yang turun, Shekinah glory. Dan orang rebah semua, brrrr, di hadapan hadirat Tuhan. Gak bisa melayani lagi, karena apa? Tuhan sendiri sudah hadir. Dan kalau Tuhan sudah hadir melawat, orang nangis, dilawat Tuhan, bertobat, mengalami pemulihan. Ya udah, nggak usah khotbah lagi saudara sekalian. Karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah kehadiran Tuhan tahap ketiga inilah yang kita rindukan. Siapa yang rindu Tuhan benar-benar hadir secara nyata dalam hidup kita? Amin. Apa kuncinya? Kunci untuk mengalami hadirat Tuhan itu ternyata dicatat dalam Mazmur 22 ayat yang keempat yang berkata demikian. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pujian menghadirkan hadirat dan kuasa Allah dalam hidup ini. Tapi mungkin saudara bilang, saya suka nyanyi-nyanyi kok gak rasa hadirat Tuhan. Karena ternyata kata pujian yang dipakai di ayat ini berasal dari kata Ibrani tehillah. Jadi bukan nyanyi sebarang nyanyi, ini tehillah. Artinya menyanyi dalam roh. Saya dulu waktu SMP, SMA sekolah di sekolah negeri. Lebih banyak teman Islam daripada yang Kristen. Dan ada satu orang teman Muslim satu kali bilang gini, saya bisa nyanyi lagu Kristen loh. Nyanyi lagu apa saya tanya. Dia nyanyi, malam kudus sunyi senyap sampai selesai. Wah hebat juga ya. Ada lainnya katanya. Oh bisa lagu apa? Dia nyanyi lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Walaupun dia bukan saudara seiman tetapi kita bisa bersaudara melalui lagu tersebut saudara sekalian. Tapi apakah nyanyian ini diterima di hadirat Tuhan? Tidak, karena ini menyanyi karena hafal dari tubuh secara fisik. Karena kita ngerti lagu itu. Tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi, nyanyi karena jiwa. Ada penyanyi-penyanyi profesional, kita bisa lihat di TV dan sebagainya. Waduh waktu nyanyi itu penghayatannya, penjiwaan luar biasa. Kadang-kadang kalau dia nyanyi tentang patah hati sampai nangis-nangis, itu dengan jiwa. Tapi itu juga tidak naik di hadirat Tuhan. Tehillah, menyanyi dalam roh, itu yang menggetarkan sorga dan menyebabkan Allah turun tangan. Ini yang terjadi dalam 2 Tawarikh 20 misalnya. Ketika orang Israel diserbu oleh orang Amon dan Moab dan mereka ketakutan, Tuhan bilang jangan takut, aku akan memberikan kemenangan. Jadi yang paling depan suruh tim musik dan pujian maju. Jadi kalau orang lain bawa tombak, lembing, kalau sekarang bawa tank, bawa panser, ini tamborin paling depan, peniup shofar paling depan, sampai musuh lihat, ngapain ini mau parade pujian penyembahan atau mau perang ini, kok aneh. Tapi waktu mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, Tuhan melakukan penghadangan. Mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Gak tahu, kelihatannya kok teman jadi lawan, saling bunuh, mati semua. Orang Israel diem aja saudara, cuma menjara. Tuhan bisa utus malaikatnya untuk mengacaukan mereka semua. Satu kali orang Israel perang lawan orang Asyur. Orang Asyur itu tentaranya 185.000 orang. Banyak banget. Orang Israel paling berapa puluh ribu. Waduh mereka pikir gimana. Tapi waktu mereka doa Tuhan kirimkan malaikat menghancurkan itu orang-orang Asyur. Malaikat itu kuat loh saudara. Dan kalau kita berdoa menyembah Tuhan dia datang. Tadi pagi saya khotbah bahwa salah satu sifat malaikat adalah dia strong, kuat. Dalam Wahyu 7 ayat 1 dikatakan Tuhan memerintahkan 4 orang malaikat untuk menghentikan angin supaya tidak bertiup. Dari utara, selatan, timur dan barat. Stop. Angin berhenti semuanya. Siapa yang bisa menedakkan angin? Siapa yang bisa menahan angin sedang jalan? Gak ada manusia yang bisa melakukannya. Tapi kalau Tuhan dalam kedaulatannya memerintahkan malaikat, Tuhan bisa utus malaikat menahan angin.
Dan malaikat pasti lebih kuat dari manusia. Karena saudara suka masuk angin. Malaikat nggak pernah masuk angin. Malaikat tahan angin. Bahkan dia punya senjata tolak angin, saudara-saudara. Nah, jadi ketika kita sedang memuji menyembah Tuhan, Tuhan menghadang musuh-musuh kita, memberikan kemenangan dalam peperangan rohani. Dalam Kisah 16, ketika Paulus memberitakan Injil di kota Filipi, malah ditangkap, digebukin, dimasukin penjara, tangannya diborgol, kakinya dipasung. Tapi waktu malam, mereka nggak ngomel. Mereka malah menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ada nyanyian keluar dari roh mereka. Paulus bilang gini sama Silas, Silas, kamu ikut pelayanan misi sama saya ya. Malah ternyata kita masuk penjara, nyesel nggak? Oh enggak, kita akan ngalami ini karena Tuhan. Wah bagus, kalau gitu mari kita nyanyi ya. Saya suara 1, kamu suara 3. Oke, malam itu nyanyilah duet Silas dan Paulus. Ini duet Laslus, saudara sekalian. Dan waktu mereka nyanyi, Tuhan lihat dari surga, ini anakku digebukin karena memberitakan Injil, malah tetap memuji aku, luar biasa. Nggak tahan, Tuhan ikut nyanyi. Kalau itu suara 1, ini suara 3, Tuhan suara 4. Biasanya ngebas, saudara. Dan begitu Tuhan buka suara, gempa terjadi. Belenggu mereka lepas semuanya. Dan ketika kepala penjara lihat, waduh tawanan lari semua. Jangan-jangan saya nanti dihukum mati oleh pemerintah Roma. Dia mau bunuh diri. Paulus bilang jangan bunuh diri. Kami semua ada di sini. Lalu dia teriak, gimana supaya saya tetap selamat? Percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat. Engkau dan seisi keluargamu. Malam itu juga dia bertobat, dibaptis. Ada kuasa di dalam pujian. Saudara, apapun kesulitan, tantangan yang kita alami. Kalau tiap hari kita rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tehilah, itu hadirat Tuhan turun loh saudara. Karena itu kalau saudara di mobil, di rumah, setel kaset lagu rohani. Setel lagu rohani. Lalu ikut nyanyi, nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Kalau suara fals, kencengin saja. Saudara nyanyi agak lebih pelan. Supaya lebih terasa begitu saudara ya. Saya mau bilang, kalau saudara mengalami masalah yang sangat parah, nyanyi di hadapan Tuhan. Ketika engkau nyanyi, minimal secara psikologi engkau akan sadar masalahmu tidak terlalu parah. Karena suaramu lebih parah dari masalahmu. Tapi itu psikologis. Kalau secara rohani, suara mungkin gak terlalu bagus. Tapi kalau tehilah, nyanyi dari hati kita, itu hadirat Tuhan turun loh. Memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kita. Jadi kuncinya adalah hidup di dalam pujian dan penyembahan. Sebab waktu kita memuji, menyembah, berdoa, Tuhan hadir. Dan Tuhan membuat perbedaan. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat ada 3 langkah praktis bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Pertama, untuk mengalami kehadiran Tuhan kita harus berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 berkata, Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Banyak duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria yang dengar Tuhan bicara. Saya mau bilang, keintiman dengan Tuhan itu membutuhkan waktu. Kalau kita tidak punya waktu, kita tidak bisa menjalin hubungan. Orang yang ingin jalin hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara satu orang dengan rekannya, harus menginvestasikan waktu. Kalau saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, engkau sulit mengalami pertumbuhan rohani. Hidup muter, kerja, sekali waktu break. Engkau ikut mission trip, engkau lupakan semua hal-hal yang rutinitas. Saudara mati pun rutinitas akan tetap jalan. Itu tergantung dari keputusan kita. Kita break. Kita ambil waktu untuk misi. Atau kita ambil waktu untuk doa. Itu akan menyegarkan hidup kita. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 2 dan 3 dikatakan, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Siapa raja kita? Yesus. Dan Alkitab bilang jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Luangkan waktu untuk dia. Saudara-saudara, kalau kita mau meluangkan lebih banyak waktu, saat teduh setiap pagi, ada jam doa, ada ruangan doa di bawah.
Kalau saudara di tengah kesibukan hari mau doa, sulit sekali bukan? Kecuali kau paksa diri pergi ke ruangan doa, ambil waktu 1 jam di sana, saudara lebih concern. Saya tahu saudara bilang, saya bisa doa di rumah. Ya, tapi gangguannya, godaannya lebih banyak untuk kita mengerjakan hal yang lain. Tapi kalau sudah di sana, udah kita matikan handphone, kita doa, nyembah Tuhan. Bahkan ibu-ibu kalau doa pagi juga kan agak susah saudara kalau di rumah. Lagi baru, haleluya, haleluya. Tukang sayur lewat, tahu neng, sayur, tempe. Aduh kalau dia lewat saya mesti ke pasar. Tuhan break dulu ya, sebentar ya. Cemit hela katanya, kata orang Sunda. Lalu kita belanja, udah selesai belanja anak udah bangun. Ini masalah, ini itu sudah datang, lupa lagi. Kecuali kalau saudara khususkan waktu, beri waktu untuk Tuhan. Maka engkau akan mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini langkah awal, berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, kontennya sekarang berbicara kepada Tuhan. Lewat doa. Karena doa adalah dialog dengan Tuhan. Pembicaraan dengan Tuhan. Nah saya perhatikan begini. Ada banyak orang Kristen. Kalau doa rasanya lama pada sebentar. Saudara kalau doa pribadi ya sendirian. Haleluya. Rasanya udah setengah jam. Begitu dilihat 2 menit aja enggak loh saudara sekalian. Ayo bilang kiri kanan. Bukan kamu kan yang dimaksudkan pendeta. Begitu. Kalau doa itu 2 menit aja enggak sampai. Kenapa? Salah satu alasannya karena kita doa nggak pakai pola. Kalau ada polanya, saudara bisa doa lebih lama, lebih teratur, lebih spesifik, lebih tajam doanya. Nah, saya kasih masukan ada 4P dalam doa yang kita harus lakukan sebagai pola. Penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, permohonan. Jadi yang pertama kalau kita doa nyembah dulu. Ambil satu lagu, mulai nyanyi beberapa kali sampai kita rasa siap masuk di dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Mari nyanyi. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mulai angkat tangan dan hati katakan, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Di kamar tidur saya ada gitar dan saya bisa main gitar, nyanyikan. Sering nyanyi lagu ini beberapa kali masuk hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita belum ngomong apa-apa, kita sudah rasa hadirat Tuhan, kita hancur hati, kita nangis di hadirat Tuhan. Kita ngalamin Tuhan secara pribadi. Terus terang nih saudara, saya seringkali mengalami hadirat Tuhan lebih kuat waktu saya penyembahan pribadi bahkan daripada di gereja. Kadang-kadang saya harus konsentrasi khotbah dan sebagainya. Dalam devotional pribadi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Beberapa kali Tuhan bicara kepada saya secara pribadi, mungkin kalau sempat saya mau cerita itu. Bukan di gereja. Seingat saya hampir-hampir Tuhan tidak pernah bicara kepada saya secara pribadi dengan suaranya waktu saya ada di gedung gereja. Tapi di luar saudara. Karena apa? Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan. Tuhan bisa menyapa saudara di gereja lewat firman yang disampaikan hamba Tuhan. Tetapi dia bisa bicara langsung kepada kita. Bahkan bukan hanya dalam gedung gereja. Dan kalau engkau oleh anugerah Tuhan mendengar suara Tuhan. Hidup saudara firm, teguh di dalam Injil. Karena kita tahu kekristenan itu bukan teori. Ada Tuhan pencipta langit bumi yang menyapa kita secara pribadi.
Tapi itu dimulai dari doa. Kita harus siapkan waktu untuk Tuhan. Doa. Mulai dengan penyembahan. Kalau udah nyanyi beberapa kali, kita rasa hadirat Tuhan. Kita mulai nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu jangan minta. Tapi berterima kasih. Tetapi menyembah untuk keagungan Tuhan. Misalnya kita bilang, Tuhan Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan, betapa aku terpesona kepada pribadi. Jadi begini, kita nanti yang kedua mengucap syukur, berterima kasih untuk perbuatannya. Tapi yang pertama kita mengagumi pribadinya. Penyembahan itu pribadinya. Pengucapan syukur itu perbuatannya, pribadinya. Nah, paling bagus kalau itu tidak diperkatakan tapi dilagukan. Kau segalanya bagiku. Lalu saya mulai nyembah. Haleluya, haleluya. Lalu saya mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Kalau saudara diberi Tuhan tanda awal bahasa roh, gunakan. Kita nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti loh. Dan itu membawa hati kita dekat kepada Tuhan. Lalu mulai bermazmur. Bermazmur itu artinya doa biasa, kata-kata biasa tapi dilakukan. Engkau Allah yang baik, Tuhan Engkau Allah yang kudus. Aku terpesona padamu Tuhan, bawa aku masuk dalam hadirat-Mu, mengenal pribadi-Mu lebih dalam. Kalau saudara hanya doa ngomong, Tuhan aku terpesonakan pribadi-Mu, biar aku mengalami Engkau lebih dalam. Lebih kontak enggak? Kalau menurut saya enggak, saudara. Kalau kita mulai nyanyi gitu. Engkau Allah yang ajaib, aku bersyukur padamu. Kita ngalami loh hadirat Tuhan. Itu kadang-kadang lagi gitu aja udah merinding-rinding nih. Hadirat Tuhan bukan bikin kita merinding, enggak harus merinding. Saya enggak pernah merinding, enggak apa-apa. Tapi kita ngalami Tuhan secara pribadi karena penyembahan. Alkitab bilang, aku temukan orang yang berkenan kepadaku. Namanya Daud. Karena dia pemazmur yang disukai. Dia ngarang mazmur. Mazmur itu bukan cuma tulisan. Kalau Kejadian tulisan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kalau mazmur itu lagu. Kenapa Tuhan senang dengan Daud? Daud itu dosanya banyak juga loh saudara. Tapi walaupun dia punya kekurangan kelemahan, dia rindu di hadirat Tuhan. Dia rindu nyembah Tuhan. Mulai dengan penyembahan. Kalau nyanyi beberapa kali satu lagu, nyembah Tuhan, itu 5 menit mah kelewat saudara. Jadi kita gak akan rasa lagi, 30 menit, waduh rasanya udah lama. Begitu lihat, kok gak sampai 2 menit? Karena kita gak pakai pola penyembahan. Kedua, pengucapan syukur. Setelah nyembah, bermazmur, kita tenang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan masih memberi kesehatan kepada saya. Terima kasih tadi malam saya tidur dan pagi ini saya tidak lupa bangun. Karena banyak orang lupa bangun juga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau kasih keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih kemarin saya bisa ketemu dengan anggota keluarga saya. Tuhan terima kasih untuk hal-hal detil. Tuhan terima kasih saya bisa mandi ada air. Ada orang yang gak bisa mandi karena gak ada air di rumahnya. Terima kasih untuk hal yang simple dalam hidup saudara. Itu 5 menit lagi kelewat lagi tuh saudara sekalian. Yang ketiga, pengakuan dosa. Yesus kan mengajar kita dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ngaku dosa. Gak usah lama-lama. Yang penting bertobatnya yang benar saudara. Ya, ngaku dosa singkat aja. Tapi bertobat di hadapan Tuhan. Yang keempat, permohonan. Baru minta sama Tuhan. Boleh minta gak? Boleh. Tapi pertama jangan minta. Nyembah. Kedua, syukur. Ketiga, ngaku dosa. Keempat, baru permohonan. Nah, permohonan itu juga pertama-tama jangan untuk diri sendiri. Tapi untuk orang lain. Itu namanya doa syafaat. Syafaatnya untuk apa? Supaya gampang. Polanya 4P, 5 jari. Kalau kita doakan lipat tangan begini, maka yang paling dekat dengan hati kita jempol. Jempol mengingatkan orang yang dekat dengan hati kita. Siapa? Anggota keluarga, suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak, kita doakan. Kedua, telunjuk. Siapa yang suka memberi petunjuk? Hamba-hamba Tuhan.
Doakan pendeta, gereja, pelayanan, misi, dan hal yang terkait di dalamnya. Ketiga, cari tengah yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi di negara kita? Presiden. Doakan pemerintah, bangsa, negara. Kita doain. Keempat, jari manis. Tapi ini juga jari yang lemah. Kenapa? Kalau kita rekatkan kedua telapak tangan, lalu kita tekuk yang tengah, jempol bisa dibuka, telunjuk bisa dibuka, kelingking bisa dibuka. Tapi jari manis gak bisa ngangkat tangannya sendiri. Coba praktek ya, oleh-oleh buat anak atau ponakan saudara di rumah. Rekatkan kedua telapak tangan, tekuk yang tengah, jempol bisa dibuka, telunjuk bisa dibuka, kelingking bisa dibuka. Jari manis gak bisa angkat tangannya sendiri. Betul? Mengingatkan kita akan orang yang lemah imannya atau lemah fisiknya sakit-sakitan. Kita doakan sehingga kita punya hati yang berbelas kasihan. Baru kelingking yang paling kecil doa untuk kebutuhan pribadi. Kalau saudara doa dengan pola 4P dan 5 jari ini, engkau bisa doa minimal setengah jam loh saudara. 20 menit lah. Karena ada polanya. Apalagi kalau sudah 4P ditambah 4 sehat 5 sempurna. P yang kelima, pembacaan Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab 4 pasal setiap hari, Alkitab selesai dibaca tuntas dari Kejadian sampai Wahyu. Belum sampai setahun. 4P, 5 jari. Oke ya, kita ulangi ya. P pertama, penyembahan. P kedua, pengucapan syukur. P ketiga, pengakuan dosa. P keempat, permohonan. Permohonannya 5 jari. Jempol, keluarga. Telunjuk, hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jari tengah, pemerintah, bangsa, negara. Jari manis, yang lemah, imannya atau tubuhnya. Kelingking, pribadi. Bisa hafal? Ulang sekali lagi. Penyembahan, ulang, 1, 2, 3. Penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, permohonan. Permohonan 5, jempol, keluarga. Telunjuk, hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jari tengah, pemerintah, bangsa, negara. Jari manis, yang lemah. Kelingking, pribadi. Nangkap? Bisa masuk? Hafal? Saya percaya kalau pola ini kita lakukan, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Lebih daripada yang biasa kita lakukan. Mari kita belajar berbicara kepada Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan itu gak pernah jauh. Cuma kita seringkali cuek sama dia. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Kita yang suka menjauh. Suami istri satu kali duduk di sebuah mobil, suami nyetir seperti biasa, istri duduk di sana. Dan istri lagi duduk ngomong gini, "Pap, kamu sudah beda sekarang sama saya." "Beda apa, Mam?" "Dulu waktu kita pacaran, aduh kita duduk dempet, mesra. Sekarang ku duduk di sini, kau duduk di sana. Jauh, kamu udah gak sayang, beda, berubah." Suami sambil nyetir bilang, "Mam, dari dulu pacaran sampai nikah juga saya kalau nyetir mobil kan di belakang setir. Saya kan gak dempet-dempet begini sama kamu kan nabrak. Itu berarti kamunya yang duduk terlalu jauh dari saya. Tuh, terlalu dekat pintu, dikit lagi aspal. Ayo dong kamu datang ke sini." Maka kemesraan ini tak akan cepat berlalu. Kita seringkali pikir Tuhan itu jauh. Padahal kita yang menjauh dari Tuhan. Dia selalu ada. Dia maha hadir. Dia bilang 2-3 orang berhimpun aku ada di tengah mereka. Tuhan sangat merindukan persekutuan dengan kita. Bahkan dia bisa menyatakan kehadirannya secara kuat. Dan menyatakan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita lihat dampaknya itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam kota di mana kita ada. Saudara-saudara, berdiam di bawah kaki Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Yang terakhir, B yang ketiga, belajar mendengar suara Tuhan. 3 kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan setiap hari. Berdiam di kaki Tuhan. Kedua, berbicara kepada Tuhan. Ketiga, belajar mendengar suara Tuhan. Pernahkah saudara menerima telepon dari temanmu? Begitu saudara kring, angkat. "Halo."
Dia ngomong, dengerin ya. Kita nggak sempat dikasih kesempatan ngomong, dia terus ngomong. Ya udah ya bye, plek ditaruh. Kita begitu taruh juga bilang apa? Gelo. Kesel kan saudara? Kenapa? Karena pembicaraan itu kan mesti dialog bukan monolog. Saudara tahu siapa yang suka gelo begitu di hadapan Tuhan? Kita nih. Tuhan, begitu Tuhan mau ngomong kita udah tutup gagang telepon. Begitu Tuhan hubungin kita lagi kita udah sibuk. Bunyinya tulalit. Sampai Tuhan bilang, aduh ini anakku, aku mau ngomong gak dikasih kesempatan. Percaya gak saudara, Tuhan itu masih bisa ngomong sama kita hari ini. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kalau saudara dombanya Kristus, engkau dengar suara Tuhan. Kalau engkau tidak pernah dengar suara Tuhan, perhatikan ini. Engkau bukan dombanya Kristus. Engkau kambing dan kambing neraka lah saudara sekalian. Domba itu ke sorga. Domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau engkau tidak pernah dengar suara Tuhan, kemungkinannya dua. Satu, engkau kambing, engkau memang bukan domba. Engkau datang ke gereja, Kristen, katanya Kristen, tapi engkau tidak lahir baru. Dan engkau tidak pernah dengar suara Tuhan. Nanti waktu Yesus datang, yang diangkat KTP-nya, orangnya enggak saudara sekalian. Karena yang bertobat KTP-nya bukan orangnya. Yang kedua, kalau saudara bilang, saya yakin saya sudah lahir baru, saya anak Tuhan, oke. Saudara dombanya Kristus, tapi maaf, agak budak. Sehingga waktu Tuhan bicara, engkau tidak pernah dengar suaranya. Dan salah satu alasannya, engkau tidak pernah beri kesempatan Tuhan ngomong kepada kita. Saudara percaya Tuhan masih bisa bicara? Tuhan itu bicara lewat apa? Pertama, dia bicara lewat Alkitab. Karena itu saudara baca firman-Nya setiap hari. Prinsip-prinsip itu yang kemudian akan menuntun kita. Oh Tuhan maunya saya hidup suci. Oh saya harus mengampuni. Jangan suka marah-marah dan sebagainya. Ya, bagian yang puasa tolong nanti dulu. Saudara sekalian, Tuhan bicara pertama lewat Alkitab. Yang kedua, Tuhan bicara lewat orang lain. Mungkin khotbah yang disampaikan pendeta. Atau ada orang lain memberikan masukan nasihat kepada saudara. Dan juga bisikan Roh Kudus. Dia bisa bicara kepada kita. Saya mau cerita begini ya. Kita ini kan manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh membuat kita mengenal alam lingkungan. Jiwa membuat kita mengenal diri. Roh membuat kita mengenal Tuhan. Lihat tangan saya. Roh membuat kita mengenal Tuhan. Jiwa membuat kita mengenal diri, tubuh membuat kita mengenal alam lingkungan. Kita mengenal alam lingkungan lewat apa? Panca indera. Kita bisa lihat lingkungan karena punya mata. Kita bisa mencium baunya karena kita punya hidung. Kita bisa mendengar suaranya karena telinga. Kita bisa meraba ini kasar atau halus karena kulit. Kita bisa rasa ini manis, asam karena lidah untuk mengecap. Kita berhubungan dengan alam semesta melalui panca indera. Yang kedua, kita tahu bahwa pribadi kita beda dengan pribadi yang lain. Karena kita punya jiwa. Dan jiwa terdiri dari 3 hal, pikiran, perasaan, kehendak. Kita punya pikiran yang bisa beda dengan orang lain. Kita punya perasaan yang beda dengan orang lain. Kita punya kemauan yang digerakkan oleh pikiran dan perasaan. Betul? Dengan jiwa kita mengenal diri. Tetapi sebagai orang Kristen yang rindu perkara rohani, kita harus tahu fungsinya roh. Tubuh, panca indera. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Saya mau tanya, roh terdiri dari apa? Tubuh, panca indera. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Roh terdiri dari apa? Nah banyak orang tidak tahu tentang hal ini. Roh itu punya 3 kemampuan. Pertama, kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Anjing itu gak bisa komunikasi dengan Tuhan. Pernah saudara lihat ada monyet bertobat di gereja minta dibaptis? Tidak pernah, kenapa? Karena dia tidak punya roh. Kalau binatang mati habis, manusia mati sorga neraka. Karena manusia punya bagian yang kekal. Tuhan membentuk dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup. Dan itu kekal. Mau di neraka ataupun di sorga kita kekal.
Jadi kemampuan roh menghubungkan kita dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam roh ada hati nurani, conscience. Hati nurani itu yang membedakan antara kita dengan binatang. Membedakan yang benar dan yang salah. Kambing itu tidak bisa membedakan ini rumput di halaman rumah Pak Ahmad bosnya atau di rumah Pak Amin tetangga bosnya. Dia begitu lihat rumput langsung sikat saja. Manusia kan bisa bedakan. Mana dompetnya, mana dompet orang lain. Mana istrinya, mana istri orang lain. Karena apa? Hati nurani. Yang ketiga, intuisi atau firasat batin. Nah Tuhan seringkali ngomong itu lewat sini nih. Jarang Tuhan ngomong di telinga, audible, jarang. Saya kadang dengar kalau pendeta ada yang ngomong dalam kebaktian pemuda. Saudara kalau mau cari jodoh yang paling tepat, tanya sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih tahu. Jadi anak remaja pemuda doa, gak dengar suara Tuhan. Pantas kagak kawin-kawin saudara-saudara. Coba tanya sama pendetanya, Anda memang dengar suara Tuhan? Anakku, istrimu adalah Maria Mercedes. Kira-kira apa begitu? Enggak saudara. Tuhan itu bisa ngomong di telinga, jarang. Bukan itu cara yang sering dia lakukan. Dia bicara ke hati nurani, dia bicara ke roh kita melalui impresi di dalam intuisi kita. Dan kalau kita banyak doa, nyembah Tuhan, baca Alkitab, engkau bisa bedakan loh suara Tuhan atau bukan. Bisa bedakan. Saya mau bilang, saya bukan pendeta yang tiap hari ketemu Tuhan. Kan ada orang yang bilang, saya ketemu Tuhan, tadi di toilet saya ketemu Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan besok saya mau ke gereja pakai baju apa ya? Pakai biru, merah atau coklat? Emangnya Tuhan kurang kerjaan saudara sekalian? Kok cuma nyebut-nyebut warna begitu? Dan kapan saudara dewasa? Kalau anakmu masih kecil tanya, "Mah, pakai biru atau yang ini boleh?" Tapi udah 25 tahun, "Mah, pakai baju apa?" Kan kesel saudara. Kalau anak masih kecil pakai dot, menggemaskan. 25 tahun pakai dot, mengenaskan saudara. Kan Tuhan kasih akal budi untuk kita bertumbuh dewasa di dalam dia. Saya jarang pakai bahasa-bahasa rohani, saya dengar suara Tuhan, hai anakku. Tapi orang Kristen mesti mengembangkan kepekaan rohaninya. Karena kita punya roh, bagian yang terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa intervensi, ngomong. Contoh, saya satu kali tamat SMA, daftar ke perguruan tinggi, dari sekian ribu orang di jurusan itu hanya 75 orang yang terpilih, boleh masuk. Waduh saya senang sekali dan nama saya masuk di koran saudara. Dulu nama saya masuk di koran, Pikiran Rakyat kalau nggak salah. Saya ambil koran itu, Rubin Adi Abram. Saya masuk ke kamar, saya doa Tuhan terima kasih. Saya bisa lulus, saya mau sekolah sesuai dengan cita-cita keinginan saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong bukan di telinga, di sini nih. Tinggalkan cita-citamu masuk sekolah Alkitab. Dan saya kaget, saya tahu itu bukan suara saya. Karena saya nggak mau masuk sekolah Alkitab. Dan saya tidak dalam posisi bahwa Tuhan, saya minta bicara kepada saya. Saya hanya berterima kasih, thanksgiving, mengucap syukur kepada Tuhan. Waduh, waktu saya dengar suara itu, saya jadi gelisah saudara. Gelisah dalam arti begini, saya tahu kehendak Tuhan tapi saya punya kehendak sendiri. Jadi seminggu itu gelisah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur. Lagi tidur tidak bisa makan. Emang Akhirnya saya bilang kalau saya berontak sama Tuhan saya pasti kalah. Udah saya nyerah aja. Saya masuk sekolah teologi. Dan saya dipercaya untuk melayani Tuhan. Ke berbagai tempat sampai hari ini. Karena Tuhan mengarahkan langkah hidup saya. Ada beberapa kali saya tidak mungkin ceritakan satu-satu. Karena ada hal-hal peristiwa yang spesifik yang Tuhan sudah ngomong sebelum peristiwanya terjadi. Satu kali, saya ambil contoh yang lain lah. Saya kan perintisan jemaat di Bandung. Dulu pertama di Hotel Mutiara, cuma 70 orang. Sewa satu ruangan kecil di Hotel Mutiara, maksimal 70 orang waktu perintisan itu. Nggak punya sekretariat, nggak punya tempat.
Jadi hanya pada jam ibadahnya aja sewa itu tempat. Kegiatan lain di rumah pengurus, latihan di rumah siapa. Aduh, tapi lama-lama kita nggak enak juga begitu kan, itu rumah pribadi dipakai latihan musik atau apa. Akhirnya kita mulai pikir cari ruko untuk bisa jadikan sekretariat gereja. Satu kali ada ruko di Jalan BKR di Lingkar Selatan Bandung. Mau dijual. Harganya 450 juta. Saya tanya bendara, ada duit nggak? Ada Pak. Berapa? 10 juta. Aduh jauh Saya telepon ke Tasik. Pak, ini ada ruko mau dijual, bagus untuk sekretariat, pinggir jalan strategis, ruko masih baru. Gimana? Bagus, beli saja. Tapi jangan beli satu, minimal 2. Saya mikir satu aja nggak ada duitnya, 2 lagi gimana ini? Terus gimana? Disumbang berapa sama Tasik? Doa, beriman, pasti Tuhan buka jalan. Lah kalau doa sama iman saya juga punya, saya pikir. Tapi saya mau bilang setiap orang itu mesti belajar dalam pengalaman iman. Saudara minta apa? Kasih, minta apa? Kasih. Engkau tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Aduh saya mulai doa, Tuhan gimana. Rapatlah saya dengan para pengurus. Ini ada ruko nih, gimana? Oh bagus juga sih, tapi duit dari mana? Bendara berapa? 10 juta. Aduh. Dan Pak Yulis pesan, pendeta pembina, beli 2. Waduh, 900 juta. Satu aja 450 kita gak punya duit, gimana caranya? Jadi akhirnya rapat itu nggak karuan juntrungannya, keputusannya apa begitu saudara sekalian. Sampai akhirnya saya bilang, ya udahlah karena ngalor ngidul pembicaranya, kita tutup saja dah. Apa kita beli atau enggak karena duitnya juga nggak ada. Tapi gini deh, tolong doakan saya mau tanya sama Tuhan, Tuhan beli atau enggak? Kasih petunjuk jelas sama saya Tuhan, beli atau enggak? Kalau dibeli, kalau enggak gitu. Dan kalau Tuhan kasih petunjuk sama saya tidak tentukan polanya, metodenya karena Tuhan lebih ngerti dari saya. Cuma saya minta tolong Tuhan buat saya ngerti bahwa itu adalah petunjukmu. Oke, kita jadi doa. Selesai, pergilah saya makan nasi campur tuh di Jalan Cibadak, saudara sekalian, di pinggir jalan tuh sama ada pengurus, makan nasi campur. Tiba-tiba ada yang telepon, kring. Pak Rubin ya? Iya. Pak, saya dengar baru rapat mau beli ruko buat sekretariat gereja. Betul. Sudah dapat Pak? Rukonya sih ada, duitnya belum ada. Berapa? Ya kalau 2.900. Uangnya berapa? Baru 10 juta saya bilang. Oh. Lalu dia bilang, kalau Bapak mau saya bisa pinjemin. Berapa? Saya tanya. Kalau pinjemin 10 juta juga kan percuma saudara sekalian. Lalu dia ngomong gini, sebut saja angkanya, saya akan keluarkan cek besok untuk ruko itu dilunasi. Wah, senangnya luar biasa saudara sekalian. Saya tanya lagi, gimana bayarnya? Tanpa bunga, terserah kapan gereja punya uang, cicil saja sampai lunas. Jawaban Tuhan bukan? Jawaban Tuhan, wah haleluya, Tuhan dahsyat dan ajaib. Begitu saya mau ngomong yes, Tuhan ngomong lagi, tidak. Apa nggak copot jantung saudara sekalian? Itu ngomongnya nggak di sini, tidak. Waduh, saya kaget banget. Dan saya tahu itu bukan suara saya, karena pemikiran saya, asumsi saya, kerinduan saya, ini kan udah berkat nih di depan mata nih. Saya yakin kalau kita nggak peka sama suara Tuhan, saya ambil kesempatan saudara. Tuhan bilang tidak. Saya tanya sama Tuhan. Nah kadang-kadang pengalaman saya gini, kalau Tuhan ngomong ditanya-tanyain lagi jarang jawab saudara sekalian. Jadi ya agak susah nih saudara. Jadi kita perlu menafsirkan, memikir sendiri apa yang Tuhan mau. Tapi kali itu saya rasa Tuhan bicara lagi begini. Kenapa enggak Tuhan? Ini kan jawabanmu. Tuhan seperti ngomong di hati nurani saya, diimpresi. Kamu tadi minta tanda, bukan uang. Aku beri tandanya, tapi bukan ini uangnya. Lemas tuh saudara. Nasi campur tidak pernah saya habiskan. Sudah gak ada selera makan. Itu pengurus di depan saya. Kenapa? Ada yang mau pinjam. Wah puji Tuhan loh, haleluya. Wah udah semangat saudara. Iya saya tahu, tapi Tuhan tadi ngomong tidak. Hah? Dia kaget saudara.
Dia mulai melihat curiga mungkin dengan kepada saya. Tuhan bicara dan ngomongnya tidak, nggak masuk akal. Saya bilang, baik Pak, terima kasih buat tawarannya. Saya akan doa, saya akan runding, secepatnya saya akan kasih kabar. Kalau saya memang perlu, saya akan ambil ini kesempatan. Dan saya tidak pernah minta orang itu untuk menurunkan dana. Tapi hari itu saya tahu Tuhan bilang, go ahead, beli itu tempat. Dan saya beli, saya umumkan kepada jemaat. Untung dalam negosiasi pemiliknya kasih kesempatan kira-kira 4 bulan untuk kita lunasi, saudara sekalian. Dan akhirnya dalam 4 bulan kita lunasi ruko itu. Tanpa hutang kepada siapapun, lunas. Karena Tuhan yang menggerakkan banyak orang untuk menutupnya dengan kuasa dan mujizat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau engkau peka sama suara Tuhan. Jarang-jarang loh Tuhan bisa plek begitu. Tapi itu membuat kita sungguh-sungguh terhindar dari hal-hal yang keliru dalam hidup kita. Saudara, minta kepada Tuhan untuk dia bicara kepada kita lewat bisikan Roh Kudus. Ada satu orang kenalan, dulu dia jemaat bendahara di Kedoya di gereja kita. Sekarang dia udah pindah ke luar negeri. Dia itu kerja sebagai bagian back office di bank. Kalau di bank itu begini saudara. Bank itu kan punya uang. Kalau bank-bank besar. Nah uangnya itu harus selalu dikonversikan di dalam mata uang asing ketika ada gejolak naik turun. Jadi ketika dia pegang sekian ratus miliar begitu di sini. Ketika rupiah anjlok, sebelum anjlok dia tukar kepada dolar. Ketika dolar turun dia tukar kepada euro. Ketika euro mulai turun dia tukar kepada yuan. Dan kalau dia salah soal ini, itu bisa puluhan atau ratusan miliar bisa ruginya saudara, banknya. Ini bukan soal jual beli di depan. Nah dia itu dikenal sebagai orang yang jitu sekali kalau membuat hal tersebut. Dia tahu kapan tahan, kapan lepas dan sebagainya. Lalu saya tanya, kamu gimana caranya? Karena dia sekolah di luar negeri, apa ilmunya lebih hebat dari Indonesia? Dia bilang, Pak jujurnya mah begini, saya juga bingung. Nggak tahu ini, gejolak kan kita nggak tahu naik turunnya. Tapi saya selalu di depan komputer itu doa sama Tuhan. Tuhan beri saya petunjuk. Ini dilepas atau ditahan, dilepasnya ke mata uang mana. Supaya kehadiranku di perusahaan ini membawa keuntungan. Aku seperti Yusuf dimanapun aku kerja. Orang di mana tempat aku ditempatkan kerja itu mendapatkan berkat. Dan jitu terus saudara sekalian. Jadi Pak dia bilang bukan karena saya pinter, bukan karena sekolahnya di luar negeri. Tuhan yang kasih tahu tuh. Kasih taunya gimana? Itu di hati saya. Saya bilang cocok karena saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong di sini. Tuhan bisa ngomong di sini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kedengeran tuh saudara. Saulusnya dengar. Orang lain nggak dengar jelas tapi seperti sound. Bunyi apa nih? Halilintar atau apa? Tapi Tuhan lebih sering bicara ke sini. Dia itu gentle, lemah lembut. Dia ngomong ke sini. Sampai akhirnya dia sekarang tinggal di luar negeri karena karirnya dia bilang saya mentoklah di sini. Saya di luar negeri saja. Saudara mau belajar dengar suara Tuhan. Tuhan lama loh rindu bicara kepada kita. Lama rindu bicara kepada kita. Tapi kita selalu dihubunginya susah, tulalit terus. Jadi gimana? Sebagai konklusi, berikan waktu dalam minggu-minggu ini untuk doa dan puasa. Sebab kalau saudara doa dan puasa, engkau mengkhususkan waktumu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Nah saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus puasa. Karena puasa membuat kuasa doa itu lebih kuat. Kalau ibaratnya doa itu adalah batu, puasa itu adalah ali-ali yang dipakai Daud untuk melontarkan batu mengalahkan Goliat. Kan batunya nggak diambil Daud lalu dilempar. Begitu. Nggak mati Goliatnya. Tapi dia taruh pada ali-ali. Ali-ali kan ada talinya. Lalu di bawahnya itu ada kulitnya. Dia taruh pada kulit itu. Lalu dia pegang talinya di atas. Dia puter. Ser. Jadi si
Orang Filistin, Goliat itu bilang, ngapain kamu datang pakai ini, bawa tongkat gembala. Saudara dipikir main-main atau apa? Dia nggak ngerti ini. Ini waktu ser. Lama-lama putaran cepat. Itu 500 km per jam. Langsung mati. Mati kenapa? Batu. Tapi batunya nggak dilempar pakai tangan. Dilempar pakai ali-ali yang menyebabkan kuasanya lebih powerful. Doa ibarat batu. Puasa ibarat ali-ali itu. Membuat doa kita, membuat percakapan kita, membuat kepekaan kita menjadi lebih kuat. Karena waktu kita puasa, keinginan daging dimatikan, saudara. Dilemahkan, keinginan roh dibangkitkan. Waktu tubuh kita makin lemah, kita mulai peka terhadap Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Karena itu kita berada dalam minggu-minggu di mana kita gereja sedang mengadakan gerakan doa dan puasa. Saya dorong saudara terlibat mengikutinya. Simple. Jam 7 malam paling lama selesai makan. Kalau bisa jam 6 selesai makan lebih bagus. Sampai besoknya jam 1. Kalau saudara mau sampai jam 3 lebih bagus. Besoknya begitu lagi. Jam 1 sampai jam 6 saudara bisa makan. Jam 7 puasa lagi sampai besoknya. Dan selama saudara puasa, baca Alkitab lebih banyak. Doa lebih sering. Nah, gunakan ruangan doa di bawah. Karena kalau saudara puasa lalu doa di rumah, kadang-kadang gangguan banyak. Engkau khususkan, nyembah Tuhan di sana. Nyembah Tuhan. Engkau akan mengalami sesuatu dengan Tuhan. Puasanya ada 3 jenis. Puasa total, tidak makan, tidak minum sama sekali. Atau yang kedua, puasa tidak makan tapi tetap minum. Biasanya untuk jangka yang panjang, 21 hari, 40 hari. Supaya tidak dehidrasi. Atau kalau saudara sibuk dengan melakukan apa saja. Ada yang bilang, Pak saya mau puasa tapi saya kerja. Loh emang puasa itu tidur-tiduran, nonton TV? Ya enggak saudara sekalian. Aktivitas seperti biasa. Tapi jam di mana kita biasanya makan nasi, sekarang ganti makan firman. Baca Alkitab, doa. Jadi puasa minum sedikit. Tapi jangan bilang gini, oh boleh minum ya. Kalau gitu pagi saya minum jus jambu sama jus jeruk. Siang jus alpukat sama jus kelapa muda. Itu mah ganti menu namanya saudara. Ini minum dikit. Yang ketiga puasa daging. Puasa tidak makan daging. Puasa gak makan daging selama 21 hari ini. Makan sayur saja. Ada yang bilang, saya memang gak doyan daging dari dulu juga. Kalau gitu mah saya puasa terus. Tunggu dulu. Daniel nih yang kasih contoh. 21 hari puasa tidak makan daging, tidak makan enak. Dia bilang yang sedap-sedap tidak masuk ke dalam mulutku. Jadi kalau memang saudara gak suka daging, gak makan daging. Hindari juga yang sedap-sedap. Yang sedap-sedap itu gini, kalau lapar kepikirnya tuh makanan itu, nah itu yang dihindari saudara. Saya mah favoritnya makan pete and jengkol. Nah itu selama puasa itu hindari itu saudara sekalian. Makan yang lain-lain aja. Dan ketika kita mengkhususkan waktu untuk doa dan puasa. 3 hal ini kita alami. Berdiam di bawah kaki Tuhan. Berbicara kepada Tuhan dalam doa. Dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya percaya engkau akan mengalami pengalaman spiritual luar biasa. Jangan pernah menganggap kerohanianmu akan tumbuh ketika engkau mendengar pendeta hebat dari dalam kota, luar negeri, luar angkasa datang ke gereja ini. Itu hanya trigger, memotivasi, mendorong. Tapi kerohanian kita akan bertumbuh besar dalam devotional pribadi. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita diam di bawah kaki Tuhan. Ketika kita berbicara kepada Dia. Dan ketika kita belajar mendengar suara Tuhan. Saya berdoa supaya semua jemaat mengalami pertumbuhan secara rohani. Usiamu mungkin ada beberapa yang tampak lebih muda dari orang lain. Tapi kalau engkau ikuti 3 hal ini, engkau lebih cepat matang dewasanya daripada orang tua, saudara. Dan kalau engkau mendengar suara Tuhan, engkau dituntun oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Aku akan mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita makin berdiri.